Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Aktual TV yang berbahagia, 2 hari yang lalu pada tanggal 3 Januari 2024, tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani rilis tepat di website RMI NU Banten. Kiai Haji Imaduddin Usman geram terhadap Gus Rumail yang menyuguhkan sanad palsu dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Isa. Yang tulisan tersebut pada akhirnya berkesimpulan bahwa sejauh ini belum ada dari pihak Robitoh Alawiyah sekalipun Gus Rumail atau siapapun itu yang mampu dan dapat menjawab 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi. Bagaimana tulisannya? Mari kita simak dan baca bersama-sama. Rumail Abbas setelah terbukti sanad palsu. Gus Rumail dalam tulisannya yang berjudul Syarif Alawi dan Al-Hasani Al-Husaini, benarkah memiliki makna genealogi? Ia menjadikan sebuah sanad hadis sebagai hujjah bahwa sosok Abdullah adalah sosok historis. Perhatikan sanad Gus Rumail berikut ini. Haddatsana Al-Hasanu bin Muhammadin Al-Allal qala haddatsana jaddi Abul Hasani Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Allal Al-Alawi bil Basrah. Qala haddatsana ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah ibni Isa Al-Alawi nazilul Yaman. Qala haddatsana Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari bi Baghdad. Qala anba'ana Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain ad-Daqqaq. Qala anba'ana Al-Qasim bin Bashar. Qala anba'ana Al-Walid bin Muslim. Qala haddatsana Al-Auza'i. Qala haddatsani Abdurrahman bin Al-Qasim wa haddatsani Al-Qasim bin Muhammadin an Aisyah. Sanad itu terbukti palsu karena hanya merupakan sanad tiruan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Keterangan lengkap, lihat tulisan penulis sebelumnya, yaitu membongkar manuskrip sanad wayang Gus Rumail. Lalu, Gus Rumail menjawab, ditambah rijal hadis-hadis yang saya temukan itu disohihkan, bahkan disebut mutawatir oleh Musmidud Dunya Syekh Yasin Al-Padani dan beberapa ulama hadis kontemporer seperti Syekh Usamah Al-Azhari, supervisor penelitian saya. Sekarang pembaca telah melihat sanadnya di atas dan telah membaca jawabannya di bawah. Katanya sanad yang menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa itu telah disohihkan oleh Syekh Yasin Padang. Untuk menguji kejujuran Gus Rumail, penulis tantang ia untuk menyebutkan kitab apa yang menyebutkan bahwa Syekh Yasin Padang mensohihkan sanad hadis yang menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa itu. Juz berapa? Halaman berapa? Jika ia tidak berdusta, maka ia akan menyebutkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Jika menjawab muter-muter lagi, maka pembaca bisa menilai sendiri. Prediksi penulis, ia akan berbelit-belit dengan kalimat begini. Lihat judul tulisan saya hanya berbicara tentang sanad yang saya bahas bersama santri gunung, bukan sanad yang dimaksud asal Kiai Banten itu. Kira-kira demikianlah ia akan berbelit-belit. Kita lihat saja, apakah ia mengakui sanad di atas itu palsu atau tidak? Kenapa ia berani menyuguhkan sanad palsu semacam sanad di atas tersebut? Kitab apa yang menyebut? Juz berapa? Halaman berapa? Jangan berbelit lagi, jangan muter-muter lagi. Tulis ulang sanad di atas. Kemudian terangkan pengambilannya dari mana. Katanya Syekh Yasin Padang telah menyebut. Silahkan tampilkan dalam kitab apa, ibarahnya mana. Ini sudah serius. Zaman dahulu, ketika antar satu madhab dan madhab lain saling berkompetisi tidak sehat, hal-hal manipulatif pun dilakukan, seperti memalsukan hadis. Begitu pula antar satu daerah dengan daerah yang lain. Keduanya membuat hadis palsu sebagai legitimasi bahwa daerahnya lebih baik dari daerah yang lainnya. Hari ini terulang, tetapi bukan untuk madhab atau daerah. Ia hanya untuk nasab. Wajib bagi siapapun membongkar nasab palsu, apalagi sanad hadis palsu. Para al-muhaddithun atau pakar-pakar hadis
ketika menemukan sebuah nama perawi yang dinilai ahistoris, mereka akan mengatakan majhulul ain. Artinya perawi ini tidak dikenal sosoknya, ia fiktif. Perkataan para pakar hadis semacam itu bukan fitnah terhadap perawi itu, tetapi untuk mengatakan kepada umat bahwa hadis itu tidak dapat diterima sebagai hujah dan dalil, karena di dalam susunan nama-nama perawinya ada seseorang perawi yang dianggap fiktif, yaitu seseorang yang sama sekali tidak disebutkan dalam referensi manapun sebagai sosok historis. Terakhir, sampai saat ini RA Robitoh Alawiyah, Gus Rumail atau siapapun belum ada yang mampu menjawab 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi. Itu menunjukkan suatu kesimpulan yang sangat jelas dan terang benderang bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kepada sahabat Islam Aktual TV dimanapun berada untuk kita selalu open mindset dan mari kita jaga kesucian zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari klaimisasi dan akuisasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.